Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin hadirat, para pemirsa SMTV yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat-Nya, melimpahkan berbagai kebaikan dan taufiknya kepada kita. Bil khusus pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah kali ini. Tentu kita berharap ibadah puasa yang kita laksanakan pada tahun ini memberikan implikasi yang baik, yang positif bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Salawat dan salam kita doakan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, para pemirsa SMTV yang dimuliakan Allah, pada Ramadan tahun ini Suara Muhammadiyah kembali melaksanakan berbagai program dan event untuk menghidupkan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Salah satunya adalah kajian Ramadan. Dan untuk Ramadan kali ini, Suara Muhammadiyah mengangkat tema mengasah ihsan, membangun peradaban. Tema mengasah ihsan, membangun peradaban ini mengingatkan kita pada sebuah riwayat kisah tentang Umar bin Khattab ketika menguji seorang pemuda pengembala kambing, di mana pada saat itu Umar bin Khattab keluar dari kota untuk menuju perkampungan melihat rakyatnya. Dan suatu waktu ketika Umar bin Khattab berada di padang pasir, beliau melihat seorang anak muda yang sedang mengembala kambing yang begitu banyak jumlahnya. Kemudian Umar bin Khattab ingin menguji seorang pengembala ini. Dan Umar berkata kepada pengembala ini, "Wahai pengembala, bagaimana jika saya membeli kambing gembalaanmu ini?" Kemudian seorang pengembala ini menjawab, "Wahai Tuan, ini bukanlah kambing saya, tetapi ini kambing majikan saya. Saya hanya mendapat upah dari gembala ini." Namun karena Umar bin Khattab ingin menguji, beliau terus merayu si pengembala ini. Dan Umar pun menawarkan kepada si pengembala ini, "Wahai pengembala, bukankah tuan atau majikan yang punya kambing ini tidak akan tahu jika engkau menjual kambing ini 1 ekor atau 2 ekor kepada saya?" Kemudian pada saat itu si pengembala ini menatap tajam mata Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai Tuan, fi ainallah, fi ainallah, di mana Allah, di mana Allah?" Si pengembala ini mengatakan, "Memang majikan saya tidak tahu, memang majikan saya tidak ada, tetapi ada Allah yang melihat, ada Allah yang menyaksikan." Pada saat itu juga Umar bin Khattab bergetar tubuhnya dan meneteskan air mata. Dan singkat cerita, atas kejujuran si pengembala ini, Umar pun pergi menemui majikan dari si pengembala ini untuk membebaskannya dari seorang budak.
Para hadirin hadirat pemirsa SMTV yang dimuliakan Allah, kisah singkat tentang Umar bin Khattab menguji pengembala kambing ini adalah wujud implementasi sesungguhnya dari karakter ihsan sesuai dengan tema yang kita angkat pada Ramadan kali ini. Seorang pengembala ini betul bahwa pada saat itu tidak ada tuan yang menyaksikan atau majikan yang menyaksikannya, tetapi dia merasakan bahwa ada Allah yang menyaksikan, yang mengawasi perbuatannya, sehingga dia merasakan dari setiap apa yang dilakukannya diawasi oleh Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna ihsan yang sesungguhnya, sebagaimana sebuah riwayat dari hadis Muslim ketika Jibril turun ke bumi dan bertemu Rasulullah, ketika itu menyerupai seorang manusia. Jibril berkata kepada Nabi, "Qala fa akhbir 'anil ihsan." Qala Rasulullah, "An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam tarah fa innahu yatrak." Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, beritahu kepada saya apa itu ihsan." Kemudian Rasul menjawab, "Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Apa yang disampaikan melalui hadis ini, bahwa ihsan sesungguhnya sebuah karakter diri yang merasakan dari setiap ibadah yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, kita merasakan ada Allah yang menyaksikan. Kalaupun kita tidak merasakan adanya Allah yang menyaksikan, tetapi kita merasakan bahwa perbuatan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ihsan memang tingkat spiritualitas yang tinggi, karena kalau kita berbicara tentang fondasi agama Islam, selain ada yang pertama Islam, yang kedua ada iman, yang ketiga ada ihsan. Orang yang berislam belum tentu beriman, orang yang beriman belum tentu berihsan. Tetapi orang yang beriman sudah barang tentu dia berislam, tetapi orang yang berihsan sudah barang tentu dia beriman dan dia berislam. Maka oleh karena itu para ulama mengkategorikan karakter ihsan, karakter yang paling tinggi dalam tingkat spiritualitas keyakinan kita beragama. Karena kita melakukan sesuatu, karena didasari ada dua aspek tadi. Pertama, kalau kita merasakan seakan-akan Allah melihat perbuatan kita, atau sebaliknya kita merasakan bahwa perbuatan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat pemirsa SMTV yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja ihsan sebagai sebuah karakter dari kita umat Islam yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi bukanlah ujug-ujug adanya, tetapi perlu dilatih, perlu diasah, perlu dibangun secara kontinu. Dan alhamdulillah, bulan suci Ramadan adalah sebuah arena, sebuah madrasah, sebuah tempat untuk kita bisa mengasah karakter ihsan, sebuah tempat untuk membangun karakter ihsan. Karena di dalam Ramadan ada ibadah puasa yang harus kita lakukan. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah spesial di mata Allah. Ini adalah ibadah yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi sebagaimana ihsan yang kita ceritakan di awal. Dia berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena ibadah puasa, hanya orang yang berpuasalah dengan Tuhannya mengerti kalau dia berpuasa atau tidak. Sementara orang lain dan sekitarnya belum tentu dia tahu apa yang dilakukannya. Berbeda kita dengan ibadah yang lain. Ibadah sholat misalnya, kita membutuhkan gerak dan segala macamnya yang tentu bisa mendorong
aspek riya, aspek ingin dilihat orang lain dan sebagainya. Begitu juga ibadah haji yang menggerakkan harta kita, ekonomi kita, melibatkan banyak orang yang tentu orang lain bisa melihatnya. Begitu juga dengan ibadah zakat yang juga menggerakkan banyak orang, ada pihak yang menerima zakat kita dan orang pun akan tahu kita berzakat atau tidaknya. Berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa ini hanya kita dan Allah yang tahu. Disinilah aspek madrasah, aspek kita mengasah dan mendidik ihsan itu. Kita melaksanakan puasa, hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Apakah kita berbohong atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Orang lain mungkin tidak tahu kalau kita tidak menceritakan kita berpuasa atau tidak. Tetapi kita merasakan bagi orang yang berpuasa bahwa Allah menyaksikan kita berpuasa. Sehingga di dalam melaksanakan ibadah puasa, kita menjaga betul aspek-aspek yang melanggar, bahkan yang membatalkan nilai-nilai puasa kita, yang merusak nilai-nilai saum kita. Kenapa kita menjaga betul dari hal-hal yang merusak nilai-nilai ibadah kita, nilai Ramadan kita? Karena kita merasakan bahwa Allah menyaksikan, Allah mengawasi ibadah puasa kita, sehingga kita sangat menjaga betul hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai puasa kita. Oleh karena itu, ibadah puasa ini ibadah yang sangat signifikan untuk membangun karakter seorang muslim yang berkarakter ihsan tadi. Karena puasa membentuk karakter kita bersikap jujur, membentuk karakter kita untuk bersabar dari berbagai hal tentunya di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Dan tentu sebagai muslim yang memiliki karakter ihsan, inilah sesungguhnya yang dibutuhkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, yang dibutuhkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Di tengah kita melihat penuhnya ketidakjujuran negeri ini, penuhnya kepura-puraan para pimpinan-pimpinan negeri ini, sehingga membutuhkan satu nilai, membutuhkan satu karakter kita sebagai umat Islam, karakter ihsan, untuk menjadi suri tauladan, untuk memberikan satu nilai di dalam membangun negeri ini. Karena peradaban tidaklah berada di ruang kosong, peradaban tidaklah berada di ruang hampa, tetapi peradaban harus dibangun oleh nilai-nilai. Dan Islam adalah ad-dinud dahar hadarah. Islam adalah agama peradaban, agama yang dibangun oleh nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu salah satunya adalah nilai kejujuran, nilai kesabaran, nilai ketaatan. Dan nilai-nilai itu bisa kita temukan, bisa kita bangun, bisa kita asah melalui madrasah Ramadan, melalui ibadah puasa yang kita lakukan. Oleh karena itu, para hadirin hadirat pemirsa SMTV yang dimuliakan Allah, dengan diberinya kita kesempatan kembali oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini, mari kita sama-sama untuk menjadikan bulan ini sebagai bulan bagi kita untuk membangun karakter ihsan yang ada di dalam diri kita, untuk menebarkan kebaikan-kebaikan kepada kehidupan kita, baik kebaikan kepada Khalik maupun kebaikan kepada makhluk. Karena tentu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Dan terakhir, semoga ibadah puasa Ramadan kita kali ini betul-betul ibadah yang kita lakukan penuh dengan harap, penuh dengan ampunan, sehingga di tahun-tahun depan kehidupan kita, bil khusus kehidupan umat muslim di negeri ini dan di dunia, tentu kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kehidupan yang penuh dengan peradaban maju. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam kultum singkat
kajian Ramadan kali ini. Semoga ada manfaat, ada hikmah, bil khusus kepada saya yang menyampaikan dan kepada kita semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.